Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Ya, syukur puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali bersama dengan saya, Pak Her, dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 4. Dan mohon maaf, hari ini baru bisa masuk pada materi yang pertama. Minggu lalu sebetulnya sudah saya siapkan, tapi ada kesalahan teknis, akhirnya tidak bisa. Ya, materi kita yang lalu, yaitu aku bangga sebagai anak laki-laki atau perempuan. Bangga sebagai anak laki-laki maupun perempuan. Anak-anak di rumah ambil sikap doa, duduk yang bagus, ambil sikap doa dan kita menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini dari rumah kami masing-masing, kami dapat belajar memahami tentang keunikan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan sejati yang Engkau ciptakan. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin bangga dengan diri kami masing-masing, baik sebagai laki-laki atau perempuan, demi hanya untuk kemuliaan-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang terkasih, yang pertama perlu Pak Bambang sampaikan adalah sebetulnya apa sih yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Tujuan pelajaran kita yang pertama adalah supaya anak-anak mampu menyebutkan ciri-ciri fisik yang khas laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, anak-anak mampu memahami pandangan masyarakat umum tentang laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, anak-anak mampu memahami pandangan kitab suci tentang laki-laki dan perempuan. Lalu yang keempat, maksud Allah itu apa? Menjelaskan maksud Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Maksud Allah itu apa? Lalu yang kelima, mengungkapkan rasa syukur baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Ini tujuan pembelajaran kita. Ada 5 hal yang anak-anak diharapkan mampu menguasai dan mengerti dari bab ini. Baik, ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan. Baik, ciri-ciri fisik laki-laki yang pertama, tubuhnya berotot. Nah, kalau berotot itu berarti tampak lebih kekar. Lalu yang kedua, memiliki jakun. Lalu yang ketiga, berjenis kelamin laki-laki. Nah, anak-anak tahu jakun. Nah, jakun itu yang ada di leher, yang kelihatan agak menonjol sedikit yang di leher itu jakun. Ya, ini adalah ciri-ciri fisik perempuan. Nah, ciri-ciri fisik perempuan. Yang pertama, kulit lebih halus, bisa mengandung, bisa melahirkan, yaitu berjenis kelamin perempuan, itu pasti. Nah, anak-anak, kalau anak-anak tadi memahami 2 kelompok besar, yaitu pada laki-laki dan perempuan, ada sesuatu yang sangat mendasar yang membedakan mereka. Nah, maka di antara ciri-ciri tersebut di atas, ada istilah ciri khas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ciri-ciri yang tidak bisa dipertukarkan atau digantikan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah kesimpulan pertama. Ada sesuatu yang khas. Nah, sekarang ciri khas laki-laki. Ciri khas laki-laki. Yang pertama, berjakun. Tidak ada perempuan yang berjakun. Nah, yang kedua, berjenis kelamin laki-laki, jelas. Karena dia laki-laki, maka dia berjenis kelamin laki-laki. Kita lihat yang bagian ciri khas perempuan. Ciri khas perempuan yang pertama jelas mengandung. Tidak ada laki-laki yang bisa mengandung. Yang kedua, melahirkan. Juga tidak ada laki-laki yang bisa melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Juga tidak ada yang laki-laki yang bisa menyusui.
Dan yang keempat, jelas, ini khasnya dia, berjenis kelamin perempuan. Ini adalah ciri khas pada dua kelompok besar, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, pandangan masyarakat tentang laki-laki dan perempuan. Nah, pada zaman dahulu, pada era hidupnya Raden Ajeng Kartini misalnya, pernah ada pandangan masyarakat seperti ini, bahwa laki-laki itu lebih kuat, bahwa laki-laki harus bersekolah tinggi, bahwa perempuan itu lebih lemah, bahwa perempuan tidak boleh sekolah, atau dipingit dia tidak boleh keluar rumah, di rumah saja. Nah, ini pandangan pada zaman dulu. Nah, pandangan tersebut kini sudah mengalami perubahan dengan adanya gerakan emansipasi wanita dan gerakan-gerakan lain yang mengupayakan adanya kesamaan atau kesederajatan peran laki-laki dan perempuan. Ini pandangan masyarakat pada zaman dahulu. Nah, sekarang melihat atau Tuhan mau mengatakan apa? Maksudnya apa? Dalam kitab suci tentang laki-laki dan perempuan, khususnya perjanjian lama, dibicarakan dalam dua perikop. Saya mengambil dua perikop saja. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, ini yang agak panjang. Yang kedua dari kitab Kejadian pasal 2 atau bab 2 ayat 18. Ini dua perikop ini nanti silahkan anak-anak membaca sendiri ya. Anak-anak membaca sendiri, ini ditemukan di dalam kitab suci perjanjian lama. Jadi kalau perjanjian lama itu yang kitab sucinya lebih tebal mestinya dibandingkan dengan yang khusus perjanjian baru saja. Nah, baik anak-anak yang terkasih, kalau anak-anak sudah membaca dari dua perikop itu, dari teks kitab suci itu maksudnya adalah yang pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan supaya berkuasa atas bumi dan isinya. Di sana dikatakan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai makhluk yang istimewa menurut kita. Yang ketiga yaitu laki-laki dan perempuan itu sederajat atau sepadan di mata Allah. Dan yang keempat, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong dan melengkapi. Menolong dan melengkapi. Baik, di awal tadi ada kata-kata sepadan dengan Allah. Citra Allah. Nah, apa arti dari citra Allah? Yang pertama dikatakan, manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah. Artinya, ada nilai-nilai ilahi yang diberikan secara khusus kepada manusia, tidak diberikan kepada ciptaan lain. Contoh, manusia mampu berpikir, manusia mampu berbuat, mampu membuat, mampu merasakan emosinya, mampu merasakan penderitaan orang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk menjadi sekian sisi Allah itu ada di dalam diri manusia. Nah, itu adalah maksud dari citra Allah. Anak-anak yang keempat, mengungkapkan rasa syukur sebagai laki-laki atau perempuan. Tidak pernah ada orang yang bisa menuntut bahwa anakku besok saya akan menentukan anakku laki-laki. Atau sebaliknya, saya pengen anak saya lahirkan sebagai anak perempuan. Tidak bisa. Laki-laki atau perempuan ternyata di mata Allah sama. Dari manusia hanya dibutuhkan rasa syukur. Dan bagaimana rasa syukur itu diungkapkan? Maka bagaimana cara mengungkapkan rasa syukur karena diciptakan sebagai laki-laki? Yaitu rajin berdoa. Ini cara mengungkapkan yang pertama.
ini gambar di mana ini? Ayo, gambar di kelas. Nah, mau saling bekerja sama dalam membersihkan kelas sesuai dengan mana gambar di rumah bersama keluarga. Maka rasa syukurnya adalah rajin membantu orang tua, peduli dengan kerepotan orang tua, jangan main sendiri. Mama tiap hari memasak, membersihkan rumah, membereskan rumah dan sebagainya. Anak-anak cuma mainan sendiri, ya kurang bagus. Ayo, harus mau rajin belajar membantu. Siapa ini? Apa ini yang dilakukan? Menghormati orang tua. 4 hal tadi sebagai salah satu atau sebagai beberapa cara untuk mengungkapkan rasa syukur sebagai laki-laki dan perempuan. Pertemuan atau mengakhiri materi ini, kita akan membuat kesimpulan besar dari materi ini. Kesimpulan besar kita adalah ini. Kita bangga sebagai laki-laki atau perempuan karena diciptakan menurut citra atau gambar Allah dan memiliki keunikan masing-masing. Ini adalah kesimpulan besar. Perempuan atau laki-laki sudah selesai, hanya itu materinya. Sekarang kita akan mengadakan evaluasi. Evaluasinya nanti anak-anak di browser Android masing-masing mengetikkan tautan ini, atau nanti lewat ibu kelas, Bu Asih dan Bu Putri, Pak Bambang akan menitipkan tautan ini. Nanti anak-anak tinggal klik lalu masuk ke Google Form seperti yang sudah seperti dulu waktu pelaksanaan tes kita sudah menggunakan Google Form. Nanti anak-anak menjawab sesuai dengan soal yang ada di situ. Pilihan ganda jumlahnya 10 kalau tidak salah, dan tidak sulit kalau anak-anak tadi memahami penjelasan Pak Bambang di atas, pasti bisa. Ya, baik, sampai di sini dulu untuk mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tuhan, kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk belajar saat ini. Semoga kami, baik laki-laki maupun perempuan, kita berusaha menjadi anak-anak yang baik dalam keluarga, lingkungan, dan sekolah. Amin. Dalam nama Bapa, Tuhan memberkati.